Ya pemirsa, memasuki hari ke-6 konflik Hamas dan Israel semakin memanas. Korban mencapai 2.000 jiwa. Kawasan Gaza dan sekitarnya porak-poranda. Hamas mengklaim kelompoknya berada di ambang kemenangan besar. Meski kini Israel gencar melancarkan serangan. Bahkan menyerukan 1,1 juta warga Palestina untuk dievakuasi dari Gaza. Apakah Hamas di ambang kekalahan atau justru mampu memenangkan perang dan membuat Palestina akhirnya merdeka? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan pakar Timur Tengah Universitas Gadjah Mada, ada Bu Siti Mutiah Setiawati. Selamat sore Ibu Siti Mutiah, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Baik, Bu Siti, ini Israel mengancam dengan cara memerintahkan evakuasi 1,1 juta warga Palestina di Gaza. Ini gertakan atau serius? Apa analisis Anda, Bu? Ya, kalau itu biasa dilakukan oleh Israel ya, bahwa selalu mengancam warga Palestina untuk misalnya keluar dari daerah itu atau untuk siap-siap menerima pembalasan seperti tahun 2021 ketika Israel itu menyerang orang Arab Palestina yang sedang sholat di akhir Ramadan ya di Jerusalem, di Masjidil Aqsa. Dia juga mengatakan, saya setelah ini akan menyerang Gaza. Itu kok benar gitu ya. Jadi Gaza kemudian diserang, jadi konflik beralih dari Jerusalem ke Gaza. Jadi kalau saya disuruh memprediksi, kemungkinan ya bisa terjadi, kemungkinan juga tidak gitu ya. Kalau melihat peristiwa yang dulu-dulu, ancaman Israel itu seperti bisa terjadi gitu ya. Jadi memang harus bersiap warga Gaza untuk keluar, terutama yang diancam itu adalah Gaza City ya, ibu kotanya Gaza. Jadi yang ini pemukiman padat sekali. Jadi termasuk Gaza itu sebetulnya wilayah terpadat di dunia. Nomor 2 terpadat itu Jawa ya. Jadi terpadat di dunia itu adalah Gaza menurut ahli demografi, dan yang kedua adalah Pulau Jawa. Baik. Jadi ancaman Israel ini ya, kalau saya perhitungkan bisa terjadi bagaimanapun. Konflik Israel dengan Palestina itu kan konflik antara negara atau warga atau bangsa yang dijajah dengan negara penjajahnya. Tentu saja negara penjajah itu pasti lebih kuat daripada yang dijajah. Itu logikanya sudah demikian ya. Jadi kalau kita bicara mengenai konflik ini, ya konflik penjajah dengan yang dijajah. Tentu saja semua ancaman itu bisa benar karena ancaman itu berasal dari negara penjajah, negara yang mempunyai segalanya, yang segalanya lebih kuat begitu. Baik. Kalau ancaman datang dari Hamas justru bisa diabaikan karena mungkin itu hanya gertak sambal saja gitu. Baik, Bu Siti Mutiah, ini kabarnya Israel juga akan melancarkan serangan daratnya ke wilayah jalur Gaza. Kalau kita melihat kekuatan Hamas, apakah Hamas kira-kira akan mampu menangkalnya nanti, Bu? Sependek pengetahuan saya, kalau serangan darat itu sudah dilakukan ya sebetulnya. Dalam berita yang saya baca itu, darat itu sudah dilakukan. Yang udara itu memang dilakukannya besar-besaran, yang darat itu sudah, yang laut juga sudah gitu ya. Menurut saya baca laporan-laporan dari beberapa kantor berita Arab, itu sudah dilakukan gitu. Jadi jelas saja darat itu sudah dilakukan. Kalau masalah Hamas apakah bisa menangkal semua itu? Jadi begini Mbak, saya memprediksinya itu atas dasar apa yang telah terjadi di masa lalu ya. Kita belajar dari Taliban di Afghanistan. Taliban itu berhasil mengusir Amerika Serikat dan sekarang menang di Afghanistan. Orang juga memperkirakan Taliban itu itu tidak kuat gitu ya. Taliban masa bisa melawan Amerika yang punya segalanya, yang termasuk superpower ya. Itu yang catatan saya yang pertama. Yang kedua, misalnya Hizbullah ya. Jadi penelitian saya itu
Di Libanon, S3 saya memang mengambil Timur Tengah, konflik Muslim Kristen di Libanon, dan ketika saya ke sana, Hizbullah itu bagaimana bisa mengusir Amerika Serikat dan Israel dari Iya. Hizbullah. Itu kalau perhitungan persenjataan itu kalah gitu. Tapi buktinya menang. Iya. Bisa mengusir Amerika Serikat tahun 2000 dah, hengkang dari wilayah Libanon. Demikian juga Israel. Dua negara yang kuat ini keluar dari Israel oleh kekuatan Hizbullah gitu, yang katanya dibantu Iran gitu ya. Kalau itu mungkin masih mungkin dibantu Iran karena sesama Syiah. Tapi menurut pengakuan Iran, dibantu ketika berdiri saja, ketika berjuang itu sudah berjuang sendiri ya, dengan taktik dan strategi mereka sendiri yang ada yang tidak diperhitungkan orang, yaitu semangat gitu. Semangat atau keyakinan bahwa dia bisa menang, itulah yang membuat dia bisa menang. Kalau dari persenjataan tentu saja Hamas tidak sebanding dengan Israel, apalagi kalau nanti datang bantuan Amerika ya. Amerika selalu sebetulnya kalau Israel sudah kelihatan kalah akan datang bantuan dari Amerika ya, apalagi kalau dibantu. Tapi luar biasa yang terjadi pada Hizbullah dan Taliban gitu. Baik, Bu Siti Mutyah, ini konflik perang Hamas dan Israel ini kian brutal. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa? Ya, sebetulnya begini Mbak, ini perang brutal yang selama ini saya juga mengamati. Saya itu sedih ya kalau melihat, kadang-kadang saya tuh nggak bisa melihat itu ya, gambar gitu ya. Saya mungkin terlalu sensitif gitu. Jadi ini harus dijadikan momentum untuk masyarakat internasional ya. Momentum itu saat yang tepat untuk kita masyarakat internasional mengajak berunding gitu. Seperti halnya ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat, itu momentum untuk menghentikan Perang Dunia Kedua. Ya, dibom bulan Agustus, bulan Oktober itu berdiri PBB dan sepakat untuk menghentikan perang dan menciptakan perdamaian. Meskipun masih ada perang Korea 1950-1955 dan perang Vietnam ya 1970. Tapi sebetulnya PBB itu sudah berdiri dan banyak menyelesaikan masalah. Kemudian saya juga menghimbau pada masyarakat internasional, sebetulnya belajarlah dari konflik Indonesia dengan Belanda. Ya, Indonesia dengan Belanda itu juga konflik antara negara yang dijajah dengan penjajah. Tapi dari pihak Indonesia itu sudah pihak Indonesia itu mengatakan kita akan kombinasi antara diplomasi atau negosiasi dengan perang gitu. Jadi yang pihak militer itu sebetulnya sudah tidak sabar untuk perang saja melawan Belanda. Yang pihak sipil mengatakan tidak, kita berunding. Ya mari kita kombinasi antara soft dan hard power gitu ya. Dan berhasil kita ini dari perundingan Nikopelo, Linggajanti, Renville, dan konferensi meja bundar akhirnya menghasilkan Indonesia merdeka yang berdaulat. Perdaulatannya dilalui internasional. Inilah saatnya gitu ya. Yang membuat menang mungkin tidak setuju kalau itu dengan keyakinan. Tapi sebetulnya situasi internasional yang itu bisa diciptakan oleh orang yang membuat perang ini bisa berhenti. Gitu. Baik Bu Siti, terakhir apakah bara perang antara Hamas dengan Israel ini ada kemungkinan meluas ke beberapa wilayah? Kalau maksudnya wilayah itu bagaimana ya Mbak? Itu yang jadi pertanyaan ya. Maksudnya wilayah Indonesia insya Allah tidak ya. Hanya di wilayah Indonesia itu yang saya amati ada perpecahan pendukung. Kalau dulu itu solid mendukung perjuangan Palestina ya. Tapi karena ini Hamas itu jelas gerakan politik Islam gitu, yang mencita-citakan negara Palestina merdeka nanti adalah negara Islam gitu, sehingga memang banyak Muslim community, komunitas Muslim di Indonesia yang mendukung secara penuh, kemudian yang kayaknya yang non Muslim ataupun yang
tidak dalam perjuangan Islam itu lebih mendukung pada Israel. Itu perpecahan pendukung di Indonesia ya. Tetapi kalau pemerintah gitu ya, kalau saya melihat pemerintah Indonesia konsisten membantu perjuangan Arab Palestina, mendukung perjuangan Palestina ya sejak Presiden Soekarno yang telah meletakkan dasar bahwa kita harus mendukung perjuangan bangsa Arab Palestina karena di prinsip politik luar negeri kita ikut melaksanakan ketertiban dunia. Gitu. Jadi, baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Siti Mutia Setiawati, pakar Timur Tengah UGM, telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Ya, terima kasih.